makin merajalela. Indonesia merupakan salah satunya yang sudah terdampak oleh virus ini. Rabu 11 Maret 2020 lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk kategori pandemi global karena penyebaran yang masif di berbagai belahan dunia. Lantas bagaimana dengan di Indonesia? Pertanggal 19 Maret 2020 pukul 10.20 berdasarkan data dari website Johns Hopkins University, Indonesia menempati urutan ke-40 dengan jumlah terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 227 orang. 19 diantaranya meninggal dan 11 diantaranya sembuh. Ajakan untuk bekerja di rumah aja atau work from home menjadi tagline utama di sosial media Indonesia. Segala ikhtiar dan upaya dilakukan, baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Lantas bagaimana? Di dalam Sivitas Akademika Universitas Brawijaya, bagaimana kita bersiap siaga menghadapi COVID-19 di lingkungan kerja kita, termasuk di lingkungan kampus, sekolah, dan di rumah? Mari kita saksikan secara lengkap dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Menindaklanjuti konferensi pers yang telah diselenggarakan Sabtu 14 Maret 2020 lalu, Universitas Brawijaya turut hadir dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang. Dalam pernyataan resminya, Wakil Direktur Rumah Sakit Syaiful Anwar Kota Malang, Syaifullah, bahwa update data per hari ini Rabu 18 Maret 2020, RSSA telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 pasien PDP atau pasien dalam pengawasan kasus COVID-19. Dari 8 pasien sebelumnya, 2 dinyatakan positif COVID-19 dan 6 lainnya dinyatakan tidak terindikasi atau negatif COVID-19. Sahabat UB TV, Dinia Sari Dewi kembali menjumpai Anda di UB Talk, sebuah program yang tentunya akan selalu menambahkan informasi, wawasan, dan pengetahuan bagi sahabat UB TV di rumah. UB Talk kali ini akan membahas tema kesehatan dan sekali lagi kita akan lebih dalam mengenai COVID-19 atau virus corona yang hingga hari ini makin mewabah di seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Lantas bagaimana dengan Universitas Brawijaya? Bagaimana teman-teman di sana yang masih sibuk bekerja dan tidak bisa melakukan aktivitasnya di rumah saja? Nah, bersama saya telah hadir 3 orang narasumber yang luar biasa yang akan berbagi informasi dan wawasan baru terkait perkembangan COVID-19 ini. Yang pertama telah hadir Dr. Harun Ar-Rasyid MPH, dokter sekaligus dosen Public Health, Departemen IKMKP Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, juga Dr. Aurik Yudanagara, spesialis Emergency Medicine FKUB dan RSSA, kemudian satu lagi Dr. Adit, spesialis paru, Dr. Adit Sri Listioko, spesialis paru, dokter spesialis paru Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Halo, apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Tetap sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Baik dokter, ini adanya COVID-19, virus corona ini membuat kita semua menjadi bersyukur dan membuat kita semua makin menghargai kesehatan yang kita miliki, begitu ya dok ya? Iya. Baik dokter, langsung saja kita berdiskusi terkait dengan virus corona ini. Menanggapi angka pertumbuhan dan penyebarannya di berbagai negara yang begitu masif, kemudian di Indonesia juga dalam beberapa kurun waktu terakhir sebanyak 227 orang yang sudah terinfeksi dan angka ini sepertinya makin terus bertambah. Dokter Harun, bagaimana menanggapinya dok? Ya, kalau kita lihat bahwa perkembangan dari infeksi virus ini luar biasa sekali, ya, dan tidak terjadi di satu negara, tapi sudah 176 negara sekarang yang melaporkan adanya kasus konfirmasi infeksi COVID-19 ini. Betul. Sehingga memang kita harus berhati-hati, waspada bahwa globalisasi ya contohnya itu juga akan mempengaruhi penyebaran dari infeksi ini, terutama kan kita sudah banyak orang bertraveling kemana-mana ya tanpa disadari orang-orang ini akan juga membawa virus
yang juga akan menularkan di tempat mereka bertuju kemana. Ya. Ini itu menjadi kewaspadaan bagi kita. Kita lihat juga bahwa angka kematian yang diakibatkan oleh virus ini juga cukup tinggi di Indonesia. Ya, di Indonesia kita masih peringkat yang kesekian, tapi mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Yang seperti negara-negara yang lain. Kita harus perlu belajar ya dari negara-negara yang sudah lebih dulu mengalami kehebohan itu, supaya kita tidak penyebarannya tidak semasif tidak semasif yang kita bayangkan. Ya, dan di Malang Raya sendiri ini kemarin sudah terindikasi 2 orang yang terinfeksi ya, Dokter Adit barangkali bisa menjelaskan, Dok. Ya, jadi seperti yang sudah dilansir atau dikeluarkan pernyataan dari Humas dan pimpinan Rumah Sakit Saiful Anwar, jadi di Malang sendiri ada 2 kasus positif terkonfirmasi COVID. Artinya memang sudah pasien ini secara pemeriksaan sudah dipastikan memang dia itu positif untuk terjangkit COVID-19 ini. Kurang lebih juga terdapat 10 pasien dalam pengawasan di Rumah Sakit Saiful Anwar. Cuma dari 2 pasien yang terkonfirmasi positif COVID ini, seperti yang sudah dinyatakan bahwa keduanya ini tidak ada hubungan kekerabatan, tetapi memang dinyatakan memang ada kontak di antara keduanya. Artinya kita harus waspada ya, Dok ya, karena itu sudah nyampe di Malang gitu. Dan kabarnya salah satu yang terinfeksi itu adalah putra terbaik kita. Mungkin nanti Dokter Aurik juga akan menambahkan di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda dulu para dokter. Sahabat Yubi TV, jangan kemana-mana, tetap di Yubi Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Yubi Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Di segmen kedua ini kita masih membahas mengenai kesiapsiagaan kita melawan serangan virus corona atau COVID-19. Bersama saya masih dengan Dr. Harun, Dr. Aurik, dan Dr. Adit. Kita masih melanjutkan perbincangan kita tadi. Di ujung segmen tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Adit bagaimana Malang ini sudah ada yang terinfeksi dan terkonfirmasi juga. Salah satunya adalah putra terbaik kita dari Universitas Brawijaya. Bagaimana Dr. Aurik menanggapi ini? Ya, memang adik kita ini ya memang sudah kita tahu bersama, memang positif ya. Dan alhamdulillah kita selalu update ya, karena ya memang bagian dari sivitas kita, berarti kita berhak untuk tahu ya, terutama adalah perkembangannya. Yang terjelas adik kita ini dapat perawatan yang terbaik di Rumah Sakit Saiful Anwar dan semakin membaik. Nah, karena COVID ini kan ya virus ya, viral itu kan benar-benar cepat menyebar. Memang benar cepat menyebar ya. Dengan demikian per hari Jumat kemarin pada tanggal 14 Pak dari Rektorat ini berusaha sudah hadir sebelum itu ya untuk menyikapi hal tersebut. Jadi karena virus ya berarti harus kita putus rantainya ya. Putus rantainya apa yang kita bisa lakukan, berarti jangan sampai pasien saling menularkan, karena ini sangat cepat tadi. Apa yang kita lakukan, berarti pertama yang kita salut ini adalah self declaration berkaitan dengan kesehatan adik-adik mahasiswa, lalu sivitas dosen, tenaga pendidikan untuk penangkalan gejala COVID. Karena kan ini gejalanya kan memang seperti flu, hampir sama memang gejalanya. Nah, tetapi form penapisan ini lebih kita banyak untuk tracking. Contoh mungkin riwayat bepergian, apa benar riwayat kontak, apakah yang terpenting saat ini dalam keadaan sesak nafas dan sebagainya. Pada 15-16 itu kurang lebih sudah masuk 5.000-an data dan sebaran dari form itu dan tujuannya supaya kita tidak karena supaya tidak panik ya. Jadi langsung ada beberapa tendik teman-teman mahasiswa ini yang masuk kategori dalam pengawasan itu tadi ya, ODP pengawasan. Akhirnya kita handling komplain, bagaimana kabarnya dan sebagainya. Yang intinya apakah ada gejala sesak dan sebagainya. Kalau batuk pilek dan sebagainya memang kita arahkan ke dalam ini berjenjang ya, klinik UB atau mungkin kalau perlu memang ke Rumah Sakit UB ya. Dan juga memang dari form itu saat ini angkanya 21.000
ya, 21.000. Dan juga kita yang penting ini karena pencegahan ya promosi kesehatan luar biasa sekali. BEM UB dan masing-masing fakultas ini meskipun masih ujian, mereka membantu selebaran promosi kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat, etika batuk dan sebagainya. Kemungkinan seandainya kalau UB ini nanti ada yang namanya isolation atau yang terbatas, dan juga kami berusaha memenuhi hand sanitizer ini. Intinya kita kampanye tapi medianya apa nih? Ya ini loh wujudnya hand sanitizer. Ya Satgas langsung. Ya, jadi ada 4 unit produksi yang di sini. Teman-teman farmasi, FTP, FP, terus dari MIPA ya, sangat salut banget ya yang ini saya melihat sendiri kemarin ya, adik-adik di FTP ini sampai malam ya, dan alhamdulillah sampai 2 minggu ke depan ya kapasitasnya ini bisa insya Allah aman lah kalau di UB sampai 14 hari ke depan. Nah itu kan untuk diri sendiri ya, perilaku hidup bersih dan sehat untuk diri sendiri. Nah kalau lingkungannya seperti apa? Mulai semalam nih teman-teman di FTP ya ini memproduksi untuk yang disinfektan untuk mencukupi. Ya. Artinya dari Sivitas Akademika Universitas Brawijaya selain tadi sudah menyebarkan form untuk mengindikasi siapa saja yang kira-kira terduga gitu ya. Kira-kira terduga. Terduga, kemudian untuk mengeliminir persebaran virus itu juga sudah ada upaya-upaya untuk pembuatan antiseptik sanitizer, kemudian ada juga terkait dengan desinfektan seperti itu. Nah, mungkin meskipun seperti itu nih Dokter Orik, Dokter Harun, Dokter Adit, tapi kepanikan, kecemasan itu kayak tidak bisa dicegah gitu. Semua orang rasanya sudah mulai panik dengan virus satu ini gitu. Apalagi kalau sudah didengung-dengungkan virus ini belum ada obatnya gitu. Ini seperti apa sih virus ini? Beberapa orang mungkin taunya cuma yang menakutkan saja, tapi secara substansial tuh belum paham gitu. Dokter Harun mungkin bisa menambahkan dok penjelasan tentang virus corona ini. Virus corona ini kan hanya satu. Corona itu sebenarnya jenis virus ya. Virus kan ada macam-macam. Kalau corona sendiri juga ada macam-macam. Yang pertama muncul itu kan yang SARS ya. SARS yang sempat terjadi beberapa tahun yang lalu, kemudian muncul MERS, kemudian yang ini kan juga ada COVID-19 ini juga mirip di situ. Tapi memang kalau lihat dari walaupun ini satu keluarga, tapi dia punya kekhasan sendiri. Nah, sehingga karakternya juga akan berbeda jika dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau untuk virus corona ini bentuknya sangat kecil, ya kan namanya virus ya, sangat kecil yang kita nggak bisa lihat. Jadi kita sedang menghadapi musuh yang tidak terlihat. Musuh yang tidak terlihat ini bisa jadi kan menempel ya, menempel pada orang yang sehat. Belum tentu orang yang tertempel virus ini sakit, ya kan? Sehingga di sini yang bahayanya, ketika ada virus yang ikut tertempel dalam tubuh kita, kemudian kita bepergian entah kemana, ya kemudian kita turut serta punya andil untuk menyebarkan virus itu. Makanya kan sekarang anjurannya kan kita sebaiknya berdiam diri rumah, tidak terlalu banyak bepergian, supaya seandainya kita memang membawa, mudah-mudahan tidak ya, seandainya kita membawa, ya kita tidak ikut menyebarkan ke orang yang lain. Artinya kalau kita terkena virus corona itu belum tentu kita sakit. Belum tentu kita sakit. Nah, virus ini tidak disebarkan dari udara kah dok? Atau bagaimana cara penyebarannya? Cara penyebarannya mungkin Dokter Adit yang lebih. Dokter Adit bagaimana dok? Apakah dia langsung dari udara bisa tertangkap langsung terhirup orang atau bisa menempel atau bagaimana dok? Jadi seperti ini, penyebaran virus corona ini kan ada beberapa subtipe ya. Jadi ada alpha, beta, yang COVID-19 ini merupakan beta coronavirus. Nah, sebenarnya virus ini adalah virus zoonosis. Jadi penyakit zoonosis yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Jadi ada hewan-hewan yang merupakan inang atau perantara untuk terjangkitnya suatu penyakit akibat coronavirus ini. Nah, seperti yang diberitakan, tapi masih spekulasi, belum ada kejelasan terkait hewan apa yang menjadi host atau inang dari virus corona ini. Awalnya ditengarai di Wuhan itu dikatakan kelelawar, ya, tetapi seharusnya ada intermediate host yang menyebabkan virus ini bermutasi sehingga menyebabkan penyakit atau bisa ditularkan pada manusia. Katanya kok ada yang bilang terenggiling dan sebagainya. Nah, tetapi perlu diwaspadai adalah tetap bahwa virus ini dapat hidup di hewan-hewan tertentu. Jadi
kewaspadaan untuk penularan dari hewan ke manusia itu ada. Baik, berarti bukan seperti itu. Tetapi tidak seperti itu juga. Karena setelah mengalami mutasi dan virus ini masuk ke dalam tubuh manusia, dia bisa ditularkan dari manusia ke manusia melalui berbagai cara. Dan ini yang berbahaya ya dok ya, dan perlu kita waspadai. Nanti seperti apa kita menanganinya segmen berikutnya setelah jeda berikut ini ya, Dr. Adit. Jangan kemana-mana, sahabat IBTV, tetap di Yubitalk dari Brawijaya untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Yubitalk dari Brawijaya untuk Indonesia. Kita masih membahas tentang kesiapsiagaan kita dalam melawan serangan virus corona. Tadi Dr. Harun sudah menjelaskan kita ini melawan sesuatu yang tidak nampak gitu ya. Jadi memang kewaspadaannya harus berlipat-lipat gitu. Tadi di segmen sebelumnya Dr. Adi juga menjelaskan bahwa virus ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, kemudian bermutasi dari manusia ke manusia. Nah, cara penularan dari manusia ke manusia ini bagaimana, Dr. Adit? Ya, jadi ini kan pandemi ya, cepat sekali ya. Jadi awalnya itu kan virus ini itu ditemukan di Wuhan. Jadi kurang lebih tanggal akhir Desember, 31 Desember 2019. Jadi ditemukan suatu infeksi paru akut yang tidak diketahui penyebabnya. Kemudian dalam 3 hari saja itu sudah ada 44 kasus yang sama. Dan ditengarai hampir 60% sekian itu semuanya di tracing punya kontak dengan pasar Wuhan. Itulah awalnya suatu pasar di daerah Wuhan yang di sana itu market pasar untuk ikan dan sebagainya. Jadi diduga dari situ, dan kemudian berikutnya sudah ditemukan berbagai kasus di Thailand, Jepang dan sebagainya, Korea. Kemudian setelah itu WHO mengumumkan bahwa ini merupakan suatu kedaruratan dalam bidang public health ya, kedaruratan dalam bidang public health yang sangat meresahkan dunia. Terus 11 Maret dalam jarak waktu berapa ya, 3 bulan itu sudah dinyatakan bahwa ini suatu pandemi. Mungkin penjelasan pandemi nanti apa itu dari Dr. Harun. Tetapi yang jelas virus ini sangat cepat menyebar. Tidak mungkin hanya hewan ke manusia tiba-tiba dalam 3 bulan sangat menyebarkan seperti itu. Nah, ditengarai bahwa sudah dibuktikan juga bahwa virus ini pertama menyebar melalui kontak. Jadi kontak itu baik kontak secara langsung. Jadi misalkan salah seorang yang sakit positif, dia berkontak baik secara fisik atau kontak tidak langsung. Kontak tidak langsung itu ditengarai dalam jaraknya 1 meter. Karena kedua, penyebaran virus ini bisa melalui droplet. Droplet itu berupa percik renik dahak yang mengandung virus tersebut. Jadi dia bisa dikeluarkan itu melalui batuk, bicara atau bersin. Dan yang perlu diwaspadai juga bahwa terakhir ini sudah ditengarai bahwa virus ini bisa menyebar melalui darah ya, airborne. Jadi dia bisa bertahan selama beberapa jam. Kalau tidak salah saya kutip baca itu kurang lebih 3-4 jam itu di udara. Dan kalau droplet kan dia jatuh dan menempel di benda-benda mati. Nah, benda-benda mati yang ketempelan si droplet yang mengandung virus ini bisa menginfeksi juga. Contohnya ini ada beberapa data yang dilansir itu bahwa dia bisa bertahan di logam itu selama 5 hari, kemudian kayu 4 hari, kertas itu 4-5 hari, plastik 5 hari, keramik 5 hari. Ada banyak benda mati yang berbeda-beda. Dia bisa bertahan di permukaan benda mati yang tapi masih infeksius kayak gitu. Nah, seperti itu penularannya. Jadi kalau misalkan ada orang COVID-19 dia batuk kemudian percik renik dahaknya itu dia nempel ke meja, ada orang sehat nggak tahu kan, ambil sesuatu di meja ketempelan, kemudian dia tanpa cuci tangan pegang muka, nah, resiko tertular untuk COVID tersebut. Kok makin seram ya dok? Sebenarnya betul. Tapi virus ini sebenarnya dia mudah mati. Mudah mati tapi bertahannya tadi sampai harian
bayar gitu. Dimatikan. Iya. Oh, mudah dimatikan. Ada cara-caranya nanti. Iya. Baik. Ya. Nah, ini kan menjadi pandemi. Tadi sudah disampaikan bahwa Dokter Harun bisa menjelaskan ini, Dokter Harun, Iya. gimana? Ketika terjadi suatu kejadian luar biasa, Iya. kita sebut sebagai kejadian luar biasa itu kalau angka kejadiannya melebihi kewajaran. Misalnya nih, muncul suatu virus yang kita belum pernah tahu sebelumnya. Walaupun muncul satu kasus saja, itu sudah dianggap sebagai kejadian luar biasa. Baik. Nah, kejadian luar biasa itu ditetapkan di suatu wilayah. Ketika kejadian luar biasa ini sudah melewati batas negara, itu berarti sudah disebut sebagai pandemi. Jadi ketika pertama kali diumumkan, itu terjadi di Cina, itu bukan pandemi. Tapi ketika dilaporkan bahwa ada di Jepang, ada muncul di Korea, muncul di Itali. beberapa negara, yang lain-lain, WHO kemudian menyebutkan bahwa ini adalah pandemik karena sudah menyebar ke banyak negara. Nah, di situ maka kita harus menyampaikan, ya tadi sudah informasi sebelumnya, virus ini mudah sekali menyebar, ya kan? Bisa menyebar, bisa mungkin kita tidak merasa bahwa kita sehat-sehat saja, tapi sebenarnya kita pembawa virus itu. Iya. Makanya perilaku seperti sering cuci tangan itu juga menjadi penting. Tidak sampai sekarang anjuran adalah kita supaya sementara ini tidak berjabat tangan lebih dulu. Kenapa begitu? Ya karena kita nggak tahu ya, tangan kita ini barangkali loh habis pegang tombol lift, habis pegang gagang pintu, ya kita juga nggak ngerti di gagang pintu itu mungkin ada bibit penyakit yang berbahaya. Nah, kebiasaan harus sering cuci tangan, pakai hand sanitizer itu akan membantu membunuh ini. Jadi sebenarnya langkahnya tidak terlalu sulit ya, kita nggak perlu panik harus, aduh gimana nih, kita perlu untuk merubah kebiasaan kita. Yang sebelumnya malas cuci tangan cuma hanya kalau mau makan, sekarang harus lebih sering untuk cuci tangan. Dan cuci tangan tentunya kalau tidak tersedia hand sanitizer jangan khawatir, tidak usah panik. Di rumah kan ada sabun, ada air yang mengalir, itu kan pasti di setiap rumah ada. Nah, jadi kita rubah itu ya. Jadi bukan bahwa wah saya itu harus pakai hand sanitizer, itu Pantesan dok, itu hand sanitizer-nya banyak yang hilang kan tuh. banyak yang hilang Iya. kan. Padahal sebenarnya kalau pakai sabun aja juga nggak apa-apa. Itu dok sudah pada Kita kan diborong. ini akhirnya kan bisa produksi sendiri. Oh, iya. Nah, setelah itu ada beberapa titik. Ya ini bagusnya adik-adik BEM yang udah memetakan titiknya, diisi. Ya itu kalau nggak dijaga lah. Jadi kan lenyap. Oh itu yang, jadi yang sudah disiapkan di area Satgas. Brawijaya Satgas, Iya. Satgas COVID-19 di Brawijaya ini, Iya. di berapa titik hilang ya dok? Iya. Wah ini luar biasa, ini saking parnonya, saking takutnya Padahal orang cemas bisa tidak sabun ya sabun tadi ya. aja lebih efektif Iya. gitu ya. Baik, sepertinya saya akan kembali lagi mengulik tentang COVID-19 ini untuk Dokter Aurit tentunya, karena ini di lingkungan kerja banyak sekali orang-orang yang tetap harus bekerja. Anak-anak di luar sana, anak sekolah mungkin diliburkan, tapi orang tuanya masih bekerja. Bagaimana kita harus mempertahankan diri kita pakai benteng apa supaya kita tetap sehat dan tetap bisa melawan ganasnya virus corona ini gitu ya. Nanti disambung lagi dokter. Kita masih di UB Talk, sahabat UB TV, jangan kemana-mana, tetap saksikan UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan UB Talk. Kita masih membahas tentang COVID-19 atau virus corona yang tadi di ujung segmen sebelumnya kita banyak sekali membahas tentang apa itu virus corona, bagaimana penyebarannya. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal klinis juga ini dok, terkait dengan gejala-gejala. Bagaimana sih sebenarnya gejala-gejala virus corona? Karena tadi dijelaskan juga di awal bahwa ini menyerupai flu gitu kan, menyerupai influenza, batuk, pilek. Tapi apa yang membedakan ini flu atau ini gejala virus corona gitu? Iya, sesuai dengan namanya ya. Sebenarnya COVID-19 itu kan nama penyakitnya ya, nama penyakitnya. Tapi virus penyebabnya itu kita namakan SARS-CoV-2 atau 2019 novel coronavirus. SARS itu singkatan Severe Acute Respiratory Syndrome ya. Jadi infeksi pernafasan yang sifatnya itu akut. Jadi beda kalau dengan influenza biasa, mungkin flu-like syndrome seperti dia demam, sumber, pilek, mialgia, nyeri otot, malaise atau lesu seperti itu ya. Tapi pada kecurigaan kalau seseorang itu terkena COVID-19 itu dia prosesnya itu cepat. Jadi akut, sifatnya akut. Cepat sekali. Baik dari flu gejala. sampai sesak gitu ya. Makanya ada beberapa kita namakan suatu gejala atau manifestasi klinis. Yang pertama itu
uncomplicated case. Jadi kasus yang dia itu biasa saja. Artinya gejalanya seperti gejala flu yang lain. Demam, batuk, pilek yang di tenggorokan, tanpa sesak, ya, malaise, nyeri otot. Kadang ada beberapa jurnal yang mengatakan ada gejala diare, karena salah satu reseptornya juga di mukosa saluran pencernaan. Kemudian ada manifestasi yang lain itu berupa pneumonia ringan. Pneumonia itu infeksi paru, infeksi paru tapi sifatnya ringan. Artinya dia memang kemungkinan ada sesak, tetapi tidak sampai menyebabkan gangguan oksigen. Seperti itu. Ada gejala yang lebih serius lagi, pneumonia berat. Pneumonia berat ini wajib rawat inap. Jadi pasien sudah sesaknya sampai menyebabkan gangguan pernafasan berat, oksigenasinya terganggu, pernafasannya cepat. Biasanya ditemukan dari gambaran foto itu sudah ditemukan bercak atau infiltrat infeksi daerah paru-parunya. Ada yang lebih serius lagi, yaitu ARDS namanya. Jadi akut respiratory distress syndrome. Jadi distress nafas yang sangat berat. Distress nafas ini yang berbahaya karena beresiko menyebabkan gangguan pernafasan berat. Ini kita kenal dengan kriteria Berlin. Itu ada beberapa kriteria. Jika dia onsetnya akut, kemudian bercaknya itu sudah kedua lapangan paru, kemudian oksigenasinya rendah, itu dilihat dari analisis gas darahnya. Ada pengukuran yang namanya PF rasio, itu bisa kita nilai berapa. Jika semakin rendah, makanya dia semakin distres. Artinya secara klinis ini pasti nampak. Berarti Secara klinis kalau dia mengarah ke suatu gangguan nafas berat, dia akan menyerupai gejala infeksi paru yang sangat berat. Artinya apa benar pasien suspek COVID-19 ini ada yang tidak menunjukkan gejala? Ini kalau suspek itu secara istilah itu kita samakan dengan pasien dalam pengawasan. Itu menurut definisi operasionalnya ya. Jadi suspek itu disamakan dengan pasien dalam pengawasan, itu sudah menunjukkan gejala. Kayak gitu. Jadi kalau yang uncomplicated case itu memang tidak bergejala ya, dia mungkin memang dia ada riwayat perjalanan ke area terjangkit, tetapi gejalanya tidak khas seperti flu. Jadi tidak samar sekali, tidak bisa dibedakan ini antara dia flu atau dia COVID. Tapi riwayat penapisan dia pernah kontak atau tidak, dia pernah ada riwayat perjalanan ke negara yang melaporkan terjangkit COVID ini atau area lokal yang dia melaporkan bahwa ada transmisi atau penyebaran lokal, dia pernah ke sana atau enggak. Ini yang membedakan dengan influenza biasa. Artinya kontak ini yang penting untuk diketahui. Kontak sama proses perjalanan penyakitnya. Kalau flu biasa bisa jadi COVID tapi bisa enggak. Tapi jangan khawatir, sebagian besar hampir 80%, 81% kasus COVID ini dia tahap ringan. Mungkin di uncomplicated case atau pneumonia ringan. Nggak sampai yang dia fatal atau severe. Wah, kalau ngobrolnya sama dokter Adi itu mesti serem-serem ya dok ya. Makanya kalau kita bicara soal klinis memang luar biasa. Nah, bagaimana dengan di lingkungan kampus, Dokter Orik? Nah, itu. Bagaimana kita bekerja tenang gitu ya, bekerja juga nyaman gitu, tidak selalu was-was dengan adanya isu, dan bukan isu ya, ini fakta bahwa virus corona ini menyebar luas seperti ini. Itu. Waspada harus, takut yang jangan. Karena kalau takut itu ya benar-benar tadi kita nggak tahu nih seperti apa sih virus ini di hadapan tubuh kita. Lalu yang kedua adalah bahwa sebenarnya ini udah disembuhkan juga atau mungkin yang gejalanya ringan. Tapi yang paling penting ini adalah stigmatisasi itu loh. Tadi yang intinya berusaha kita lawan. Yang stigmatisasi terhadap orang yang sedikit batuk saja, atau mungkin stigmatisasi terhadap mungkin ya gampangnya gini, teman adik kita ya itu sudah ada teman-temannya ini udah distigmatisasi. Nah kalau ini stres
ya pikiran stres, lalu respon imunnya itu juga bisa turun. Nah kalau respon imunnya turun, daya tahan tubuhnya turun, ya otomatis bisa saja nanti malah nggak nyaman, ya malah bisa gampang sakit yang lain-lain juga. Belum lagi yang pikiran paranoid yang lainnya. Nah, caranya seperti apa yang kita bisa bentengi? Otomatis kita membuka hotline Satgas ini adalah 24 jam. Hotline Satgas di Universitas Brawijaya 24 jam ya. Beberapa flyer promkes yang kita beritahukan itu jelas-jelas ada, bisa menghubungi hotline ini, ada 24 jam tadi ya. Dan juga adalah memang kita berusaha untuk melakukan kontak erat tadi, harus diputus nih siklusnya ya berarti udah bersih dan sehat. Self isolation memang yang kami harapkan dan harus patuh. Kalau memang benar-benar butuh sesuatu, contoh mungkin harus bertemu seperti ini, ya sudah kita jaraki, ya kurang lebih adalah 1 meter tadi itu, ya masker dan sebagainya. Dan juga seandainya memang ada perilaku merasa yang tidak nyaman di hati, segera hubungi kita, karena kita ini punya tim psikososial support, ya. Jadi nanti dari teman-teman psikolog, psikiatri, keperawatan jiwa ini nanti yang akan menghandling. Contoh gampangnya seperti ini, memang kita menyarankan ya dan bahwa kami Civitas yang di Malang UB nggak boleh keluar kota. Ini salah satu bentuk ya. Dan yang luar kota yang mau kembali, ya kan kata ada daerah suruh kembali dan sebagainya, janganlah masuk Malang dulu. Apalagi kalau yang pintu masuknya itu misal adalah Jakarta dan sebagainya. Karena cuma batuk pilek dikit aja pasti akan dirumahkan. Nah, ini juga kita yang untungnya saat ini ada Satgas Covid yang teman-teman yang di Jakarta ini yang ada teman saya sebagai dokter bersinergi juga. Ini self isolationnya masih tetap di sana ya, tapi supaya tidak panik, ini loh ada kami hadir di Jakarta juga nih yang teman-teman UP di Jakarta. Baik, upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Universitas Brawijaya sudah dilakukan juga. Nah, tapi bagaimana dengan public awareness juga, masyarakat ini seperti apa? Sudah banyak di media sosial, Dok, tapi sejauh mana ini menjadi efektif untuk masyarakat kita? Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya ya, Dok ya. Sahabat UB TV, jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Kita masih membahas tentang bagaimana kita siaga melawan COVID-19, virus corona yang saat ini di Malang saja sudah ada yang terinfeksi virus tersebut. Nah, bagaimana ini Dokter Harun, kemarin-kemarin ini kita sudah mulai dari hari Senin ini kita sudah diworo-woro bahwa work from home gitu loh, di rumah aja gitu. Ada banyak tagline yang muncul di berbagai macam media seperti itu, Dok. Yang mana ini efisien, Dok, untuk membuat suasana ini pulih, Dok? Oke, kan kita harus paham bahwa penyebaran virus ini cepat, ya kan? Dan kita harus paham bahwa kita sama-sama harusnya bertanggung jawab untuk saling membantu memotong proses penularannya. Caranya bagaimana? Caranya ya berarti kita menghindari supaya virus ini tidak mudah dari satu orang ke orang yang lain. Nah, salah satu upayanya memang kita ada disebut sebagai social distancing ya. Social distancing. Yang sekarang juga lagi rame ya. Social distancing itu bisa mulai dari menjaga jarak. Kemudian jika memang tidak diperlukan untuk bertemu, sebaiknya tidak bertemu dulu. Nah, salah satunya memang tadi dengan work from home. Dengan kita mengurangi pertemuan dengan beberapa orang, maka asumsinya kita akan bisa membantu untuk memotong proses penularannya. Nah, jadi kita perlu waspada, bukan berarti bahwa kalau kita work from home terus kita enak-enakan aja. Oh iya, kalau gitu aku kerja aja di rumah, habis itu aku ke mall, habis itu aku ke ini, habis ini ke sini, habis itu aku mau liburan. Ya, itu bukan jadi prinsip dari work from home. Work from home ya stay at home. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan di rumah untuk mengganti pekerjaan yang ada di tempat kerjanya. Bukan berarti terus ngelayar kemana-mana gitu kan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama.
bahwa kita menjaga diri untuk sementara waktu jangan mendekati keramaian atau justru membuat keramaian ya, membuat orang berkumpul bersama-sama. Udah ini kita berkumpul, udah ke rumahku aja kita. Arisan. Ya, arisan, kita party, kita pesta, kita mau apa? Nah ini justru membuyarkan semua prinsip tadi itu. Ya dengan kita menjaga jarak, seandainya memang kita sudah tadi tertular, maka kita juga tidak akan menulari orang-orang yang lain. Kenapa 14 hari, Dok? Itu kaitannya dengan masa inkubasi dari si penyakit ini, ya dari si virus ini. Ketika ada orang yang sudah bebas selama 14 hari, diharapkan berarti sebenarnya dia nggak kena. Kita memastikan itu aja. Ya, tadi sempat disinggung di segmen-segmen sebelumnya, Dokter Adit tadi menyatakan bahwa virus ini sebenarnya lemah gitu ya, dan kemudian bisa diatasi gitu. Tapi kenapa penyebarannya seperti ini, Dokter Adit? Dan saya juga tertarik tadi ada juga penjelasan bahwa menurut data ada banyak pasien sembuh. Ini kan belum ada obatnya, tapi ada yang bisa sembuh. Ini bagaimana terapi-terapinya? Mungkin Dokter Adit juga bisa. Ya, jadi ini ada dua ya. Pertama terkait virus yang sifatnya lemah. Sebenarnya sifatnya ini virus ini iya lemah, memang benar. Dalam artian pertama dia itu mudah diinaktivasi atau mudah dimatikan sebenarnya. Ada beberapa hal yang direkomendasikan di Kemenkes itu untuk pengendalian lingkungan ya, jadi supaya virus ini tidak menyebar. Artinya kan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Pencegahan ini yang harus dilakukan di awal dan bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat. Artinya jangan sampai menjadi sakit, dicegah dulu. Nah, apa yang dilakukan yaitu mencegah supaya penyebaran virus ini tidak tambah kemana-mana. Ya, salah satunya adalah virus ini bisa dimatikan dengan larutan yang mengandung sodium hipoklorin atau klorin. Itu biasanya ada di bahan pemutih atau cairan pembersih rumah tangga. Di situ dilihat aja dengan konsentrasi 0,05 atau 0,1 sampai 0,5% itu sudah cukup aktif mematikan si virus ini. Jadi lantai-lantai dipel, meja-meja dilap dengan larutan klorin tadi. Yang kedua alkohol 70%. Itu juga mati dia. Hand sanitizer yang berbasis alkohol itu sangat efektif untuk mematikan virus ini. Orang habis batuk pilek, habis batuk ditutup dengan tisu atau tangan, ya sebaiknya setelah tisunya dibuang, cuci tangan ya. Peralatan-peralatan yang sering dipakai bersama di kantor, komputer, keyboard, mouse itu juga dibersihkan sebelum dipakai orang lain. Apalagi orang yang memang dia batuk-batuk di situ, batuk-batuk habis pegang komputer, ya kan? Nggak tahu dia kena COVID atau enggak, terus ada orang lain tiba-tiba nyentuh komputer tadi, ya dibersihkan dulu, atau cuci tangan dulu, ya seperti itu. Usaha-usaha seperti itu bisa mencegah penyebaran virus ini lebih lanjut. Kemudian virus ini juga mati dalam suhu, ada yang mengatakan 59 derajat selama 30 menit. Tapi direkomendasikan di Kemenkes itu dengan pemanasan 60-90 derajat. Ini bisa diaplikasikan misalkan di sarung bantal, spray, ya. Jadi direndam dulu pakaian di air panas, dicuci dengan deterjen biasa. Nah, usaha-usaha seperti itu sebenarnya ada di panduannya Kemenkes. Kemudian terkait dengan apa tadi? Pasien yang sembuh. Pasien ya sembuh ya. Sebenarnya yang namanya virus ini secara umum itu self-limited, dia sembuh sendiri. Makanya seperti yang dikatakan tadi, hampir 80% kasus itu dia kasus yang ringan. Sebenarnya tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit, ya. Artinya belum confirm ini ya terkena, kita nggak tahu ini karena cek lab sulit mungkin ya sekarang. Oh semua orang mau tes COVID lab tes COVID, tapi ya kendalanya kan banyak, tidak sederhana itu untuk seseorang itu bisa dilakukan tes COVID. Nanti mungkin penjelasannya nanti ya. Tapi dengan daya tahan tubuh yang bagus, upaya-upaya gerakan hidup sehat, makan dengan gizi seimbang, istirahat cukup, minum air putih 8 gelas per hari, kemudian kalau memang batuk dan sebagainya, upaya pencegahan dengan cuci tangan, pemakaian masker, ya, kemudian kalau memang ada saran dari petugas kesehatan untuk mengisolasi diri ya, diri itu artinya berdiam diri di rumah, jangan kemana-mana, itu ya dipatuhi kayak gitu. Artinya supaya kalau memang nantinya
mbok menawa orang itu nanti membawa virus. Dia tidak menyebarkan ke orang lain. Sebenarnya bisa sembuh sendiri asal daya tahan tubuhnya bagus. Kebanyakan kasus-kasus yang sembuh, kasus-kasus yang sembuh itu pada kondisi fisik yang baik, daya tahan tubuh yang bagus, tidak merokok, tidak minum alkohol seperti itu ya. Jadi upaya-upaya itu yang bisa dilakukan masyarakat. Hanya sekian sedikit kasus yang dia itu memberikan gejala berat dan harus ditata laksana di rumah sakit karena menyebabkan yang tadi itu, yang sampai menyebabkan gejala yang lebih berat. Baik. Terima kasih Dokter Adit. Nanti kita akan sambung lagi dengan Dokter Aurik karena terkait dengan strategi lebih lanjut dari Satgas COVID-19 di Universitas Brawijaya, apa yang harus kita lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Sahabat UB TV, jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan UB Talk. Kali ini kita masih akan melanjutkan diskusi kita tentang kesiagaan kita, kewaspadaan kita untuk melawan serangan dari virus COVID-19 atau virus corona ini. Saya akan ke Dr. Aurik terkait dengan bagaimana strategi dari tim Satgas COVID-19 Universitas Brawijaya untuk mengatasi penyebaran virus itu di tataran Sivitas Akademika, Dok. Oke, kalau di tataran Sivitas Akademika ya, pasca distance learning ini, PHBS, sebenarnya kan awalnya perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, sudah. Kita sudah sementara ini ya udah kita cover, kita sediakan bahan alat dan sebagainya. Lalu adalah melakukan tadi disinfeksi ruangan tadi yang berdasarkan sarannya Dr. Adit ini. Ini sedang berlanjut. Terus yang ketiga adalah kita ingin membantu ada instruksi memang dari Kemendikbud ya sekarang ya, itu adalah memang teman-teman yang di kesehatan yang NIP-nya ini adalah dari Dikbud untuk membantu teman-teman yang di kesehatan. Dalam hal ini kan kita punya klinik UB, rumah sakit B juga. Nah ini memang kalau ada istilahnya rencana kontingensi ya, tetap harus kita kurangi resikonya. Jikalau memang ada eskalasi angka kesakitan, otomatis nanti yang teman-teman di rumah sakit ini nggak boleh lelah. Garda utama soalnya. Garda utama, makanya kita harus menguatkan. Misal seandainya apa yang kita lakukan untuk pengurangan resiko tadi masih ketembus juga, ya. Berarti kita harus menguatkan, ya menguatkan. Berarti tadi kami yang dari Dignas ini ya, Dikbud ini justru segera membuka volunteer kesehatan. Ya, tapi tidak hanya kesehatan juga, bisa saja mungkin berkaitan dengan administratif pasien dan sebagainya. Dan memang kemarin kami di RSUB ya, juga melakukan telekonferensi dari pusat ya, bahwa nanti akan ada penguatan dari contoh mungkin dari anggaran pusat berkaitan dengan contoh penapisan, terus juga mungkin kalau perlu sampai diagnostik juga nih, ya supaya lebih mempercepat, karena semakin cepat kita mengetahui, semakin cepat kita memutus rantai. Dan yang kedua memang kita saat ini sedang mempropos, ayo nih semua tenaga profesi yang ada profesional kesehatan yang di Malang Raya untuk bersatu, ya segera mendaftarkan diri kalau seandainya ada pendaftaran volunteer untuk penguatan rumah sakit tadi. Pendaftaran volunteer kemana, Dok? Nanti ini masih kita koordinasikan. Otomatis kan karena ini sudah merupakan bencana nasional dan dalam ini adalah nanti bos-bosnya ini di BPBD pemerintah Kota Malang. Nah harapan kami ya segera ayo berkumpul lagi nih, namanya nanti yang disebut klaster kesehatan yang di bawah dinas kesehatan ini. Nanti ke sana sehingga contoh mungkin kalau ada yang punya kemampuan, contoh mungkin dokter ya, intinya kan kalau harus praktek di rumah sakit UB mungkin kan harus ada surat ya dari dinas. Nah itu mungkin cukup mendaftarkan ke klaster kesehatan tadi, lalu dari dinas kesehatan ditugaskan intinya gitu. Baik. Sekarang upaya pencegahan, Dok. Upaya pencegahannya seperti apa, Dokter Harun, yang paling efektif? Benarkah masker dan hand sanitizer itu benar-benar efektif dan bisa memutus mata rantai seperti itu? Dan sekarang kan lagi ramai juga lockdown gitu, tapi ada pemerintah kita juga tidak menerapkan itu juga seperti itu. Seperti apa? Ya, memang betul bahwa pencegahan itu sekarang menjadi senjata utama kita untuk melawan COVID-19 ini ya. Jangan sampai kita jadi jatuh sakit. Ya, maka yang kita yang sehat ini berupaya untuk menjaga diri. Tadi sudah disampaikan Dr. Adit,
bahwa satu, kita harus berubah perilaku, ya, terutama berubah perilaku cuci tangan harus lebih sering, kemudian menjaga kebersihan lingkungan kita juga harus diperhatikan, yang selama ini mungkin malas ngepel, malas untuk lap-lap meja, bersih-bersih, sekarang harus lebih sering, ya, dan bahan-bahannya ada di rumah, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, jadi nggak perlu harus panik, harus ini ada bahan yang khusus spesial yang harus mendatangkan orang khusus gitu, misalnya nggak perlu, dengan bahan-bahan yang ada pembersih di rumah aja, virus ini bisa mati. Ya, kemudian tadi menjaga daya tubuh kita, tidak hanya masalah diet, juga olahraga ini juga penting, ya kan? Berarti kan walaupun kita stay at home, bukan berarti goler-goler, rebahan, tapi kita juga harus berolahraga di rumah. Keluar rumah, depan rumah boleh ya, Dok, ya? Ya boleh, di tempat, di dalam rumah ruang, ternyata ditutup semuanya. Di kamar aja juga bisa kan sebenarnya, depan TV sambil nonton drakor juga bisa. Wah, gitu ya. mahasiswa nih biasanya banyak Jadi, stok drakornya ya, Dok, ya, banyak. happy ya, being happy and healthy ya. Being Maksudnya, happy and healthy. Iya, senang dan sehat itu kan supaya kita jadi dan tubuh kita menjadi bagus. Dan satu lagi yang paling penting adalah kita harus bisa menyaring informasi nih. Itu penting sekali menurut saya. Banyak sekali berita yang beredar di media sosial, bilang ini, bilang itu ya. Dan terus bingung, ini saya harus percaya dengan siapa nih? Pastikan bahwa kita mempercayai sumber informasinya. Misalnya sumber informasi dari Kementerian Kesehatan, sumber informasi dari institusi pendidikan, sumber informasi dari yang organisasi memang betul-betul concern pada masalah ini, mungkin itu yang bisa dipercaya daripada kita mempercayai yang nggak tahu yang jualan apa, ikut-ikutan jualan paket sehat corona atau apalah itu misalnya. Ya, kita harus bisa menyaring informasi dengan baik. Jika memang kita tidak tahu itu benar atau tidak, simpan aja dulu. Jangan kemudian ikut menyebar-nyebarkan, sehingga kita bisa mengurangi kepanikan juga kan. Salah satu munculnya kepanikan itu ya karena tadi informasi yang tidak terkontrol dengan baik. Dengan demikian langkah kita menjadi tidak jadi tidak panik, kita menjadi lebih fokus bahwa kita bersama-sama bisa loh melawan virus corona ini. Dan kita bisa memutus mata rantai virusnya mati, tidak bisa kemana-mana gitu ya. Baik, closing statement dari Dr. Adit, bagaimana kita bertahan untuk melawan virus ini, Dok? Bertahan ya kita bertahan atau kita menyerang atau kita melawan, Dok? Yang penting kita butuh koordinasi dan kerjasama dari semua pihak ya, tidak hanya bisa klinisi bergerak sendiri, kemudian dari pimpinan bergerak sendiri, dinas bergerak sendiri, kita harus memikirkan bagaimana cara berkoordinasi dan bekerjasama yang baik ya, kecukupan untuk alat pemeriksaan, bagaimana cara penapisan, sekaligus juga bagaimana cara mengobati pasien yang sudah kita rawat, kita koordinasikan itu, dan itu sebagian sudah kita lakukan, tapi perlu penguatan dan koordinasi yang lebih baik dari semua segmen yang ada di masing-masing wilayahnya sendiri. Dan yang paling penting adalah upaya pencegahan ini, satu yang kita pesankan ini adalah upaya pencegahan ini yang supaya diwanti-wanti terus ya, Dok, ya. Upaya pencegahan supaya penyebaran virus ini tidak bertambah luas. Sebenarnya kan juga dilihat dari angka kematian secara global, masyarakat tidak perlu khawatir, tapi tetap waspada sama siap siaga. Angka kematiannya ini lebih rendah daripada kesembuhan virus corona yang telah berlalu sebelumnya, SARS yang 2002-2003 sama MERS yang 2012. Angka kematian berkisar di angka 3,8-3,7% untuk saat ini. Jangan panik, upaya kewaspadaan tetap dilakukan, kemudian pengendalian infeksi dimulai dari kita dan membiasakan dari diri kita. Artinya seperti cuci tangan, pemakaian masker, itu harus dimulai dari masing-masing pribadi sendiri. Baik, terima kasih, Dokter. Lengkap sekali apa yang sudah kita diskusikan tentang COVID-19 dan bagaimana kita siaga dan waspada terhadap penyebaran virus COVID-19 ini agar tidak menyebar luas kemana-mana. Saya senang dengan closing statementnya Dokter Harun tadi, stay happy and healthy. Stay happy and healthy, karena dengan jiwa yang bahagia akan meningkatkan imunitas juga ya, Dokter ya. Baik sahabat UB TV, demikianlah perjumpaan kita di UB Talk. Kita sudah membahas banyak sekali tentang COVID-19. Semoga pandemi dari virus ini segera terputus dan kita terbebas dari penyebaran virus corona.
Saya Dinia Sari Dewi mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di UB Talk episode selanjutnya bersama UB TV, aktif dan kreatif.